Hari ini saya ingin menceritakan tentang suatu rahasia keberadaan Salafi Wahabi, keberadaan aliran Wahabi di dunia. Pada dasarnya awalnya keberadaan aliran Wahabi atau yang di Indonesia itu Salafi Wahabi itu dibuat oleh propaganda Barat, yang mana pada awalnya dunia Islam atau umat Islam itu kuat keberadaannya di dunia, sehingga kemudian terjadilah beberapa perang yang terjadi, termasuk perang salib dengan mereka-mereka yang tidak sesuai pemahaman dan pemikirannya dengan umat Islam. Dan pada awalnya umat Islam itu sangatlah kuat, karena umat Islam waktu itu kebanyakan mereka memiliki kekuatan jiwa, kekuatan spiritual yang didorong oleh agamanya, didorong oleh kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di waktu itu keajaiban-keajaiban yang terjadi dari umat Islam. Termasuk diantaranya umat Islam mampu membuat pedang yang sampai sekarang pedang tersebut tidak bisa ditiru oleh teknologi modern, ialah yang disebut Damascus Sword, di mana pedang tersebut mampu membelah baja, mampu membelah besi seperti silet membelah tahu. Itu memang tidak dibuat dengan menggunakan teknologi canggih, tetapi dibuat dengan menggunakan media doa yang dilakukan oleh empu-empu umat Islam yang dekat dengan Allah, yang pada masa itu lazimnya disebut sebagai waliullah. Nah, melihat fenomena ini, kemudian muncullah keinginan dari orang-orang yang bertentangan dengan umat Islam di waktu itu untuk melemahkan Islam. Caranya adalah dengan memisahkan umat Islam dari agamanya, memisahkan umat Islam dari kekuatannya, memisahkan umat Islam dari batin, dari kekuatan batin yang dimiliki oleh umat Islam, termasuk kesaktian-kesaktian yang seperti itu. Dan akhirnya pada waktu itu diusahakanlah untuk memupuk atau mengorbitkan salah satu tokoh agama Islam yang ajarannya bisa dijadikan sebagai sarana untuk memecah belah umat Islam. Dan terpilihlah Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga yang mana Muhammad bin Abdul Wahab di waktu itu memiliki pemahaman bahwasanya umat Islam yang ada di zaman sekarang, di zaman itu pada dasarnya sesat dan menjauhi kepada Islam. Dan kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini dipupuk, diberi senjata, diberi kekuatan, disandingkan dengan Ibn Saud, dan kemudian melakukan pemberontakan kepada dinasti Utsmaniyah di waktu itu. Yang akhirnya berkembanglah ajaran Wahabi melalui perang antar sesama Islam. Dan mereka berhasil dalam misinya untuk memecah belah umat Islam, sehingga akhirnya banyak kemudian umat Islam itu yang bertarung sesama Islamnya, karena Muhammad bin Abdul Wahab memiliki ajaran bahwasanya yang tidak ikut atau tidak sejalan dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab mereka anggap kafir, syirik, bid'ah, dan halal darahnya, boleh diperangi, boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas. Itu disebutkan langsung di dalam kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu kemudian ajaran Wahabi itu diajarkan ke seluruh dunia melalui kerajaan baru yang dibentuk oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Saud yang disebut dengan Saudi Arabia, yang merupakan bawahan dari Inggris dan Amerika Serikat. Dan sejak itulah kemudian terciptalah aliran baru yang kemudian diberi nama Wahabisme, yang masuk ke Indonesia kemudian berubah kulit menjadi Salafi Wahabi. Maka itu tidak berlebihan jika saya sebut bahwasannya Salafi Wahabi ini sebenarnya adalah nubuat dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad itu pernah diminta untuk mendoakan beberapa daerah. Nabi Muhammad itu mendoakan semua yang dipinta oleh sahabat. Wa an yamanina, ya Nabi Muhammad, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik. Setelah itu dari Najd ini minta juga wa an najdina ya Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian tidak mau mendoakan Najd. Wa ma alaina bin Najd hahuna talaqarnu syaitan. Nabi Muhammad menyatakan, saya tidak punya urusan dengan Najd,
dari sana akan timbul tanduk setan. Dan ternyata memang aliran Wahabisme ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini memang dari Najd. Yang kemudian muncul aliran Wahabi yang diramalkan Nabi Muhammad ini sebagai tanduk setan. Oleh karena itu jangan gampang terpukau dengan slogan kembali kepada sunnah, kembali kepada Al-Quran. Karena pada dasarnya di dalamnya itu terdapat sebuah nubuat Nabi tentang tanduk setan. Dan memang terbukti seperti itu. Karena aliran Wahabi ini berfungsi betul sebagai antek-antek dari Amerika, antek-antek dari Inggris dan kepentingan-kepentingan Barat, terutama di Timur Tengah. Dan sejak keberadaan aliran Wahabi ini, di Timur Tengah itu tidak pernah tenang. Selalu terjadi bentrokan-bentrokan dan peperangan. Karena memang Islam ini sangat dikhawatirkan oleh orang-orang Barat sana, dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan Barat. Oleh karena itu berhati-hatilah, janganlah dengan mudah ikut aliran Wahabi ini, karena ini dengan tujuannya adalah memecah belah umat. Mereka kemudian menggunakan slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi isinya di dalamnya malah mengkafirkan sesama Islamnya, membid'ahkan sesama Islamnya. Dan kalau mereka punya kekuatan, mereka akan dengan kekuatan itu memaksakan pemahamannya. Dan itu sudah banyak terjadi di negeri ini. Semoga tidak terjadi ke depan aliran Wahabi ini menguasai Indonesia. Kita semua harus kompak, umat Islam bersatu untuk mencegah dan menangkis aliran Wahabi. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.